Saat ini, Sensei dan teman-temannya sedang melanjutkan perjalanan mereka ke arah utara. Namun, sebelum itu, kita diajak untuk melihat situasi di wilayah Sontag. Lebih tepatnya di Katedral Wade, tempat tinggal Uskup Agung. Para 4 penjaga kuil dipanggil untuk memberikan laporan tentang kondisi wilayah masing-masing. Ketika Isa tiba, salah satu penjaga kuil mengeluhkan bahwa di wilayahnya sering terjadi perseteruan. Berbeda dengan penjaga kuil lainnya yang berasal dari ras Kablen. Ia memiliki wilayah yang paling tenang dan damai dibandingkan dengan yang lain. Seperti biasa, ada saja rasa iri di antara makhluk hidup yang ingin menukar wilayah. Namun beruntungnya, di antara para pendeta tidak ada rasa dengki. Rapat kali ini akan dipimpin oleh penjaga wilayah suci tersebut yang bernama Kardinal Miller. Ketika rapat dimulai, pengganti Anete tiba terlambat. Setelah itu, Miller mengumumkan hal terpenting dalam rapat ini, yaitu mengenai Raja Iblis yang telah dikalahkan oleh para pahlawan yang dipanggil. Semua orang merasa sangat bersyukur dan memutuskan untuk tidak lagi memanggil orang dari dunia lain karena masalah Raja Iblis telah selesai. Namun, masalah terbesar yang dihadapi saat ini adalah para pahlawan itu sendiri. Ternyata, setelah mengalahkan Raja Iblis, ke-7 pahlawan tersebut mengambil alih wilayah Iblis dan bahkan mendeklarasikan perang terhadap seluruh wilayah di benua ini. Mereka ingin menciptakan dunia ideal mereka sendiri dengan kekuatan yang telah mereka peroleh. Saat ini, Paus yang bertanggung jawab memanggil para pahlawan merasa sangat tertekan. Orang-orang yang dipanggil dan dianggap sebagai anak sendiri justru berbalik menjadi ancaman. Para penyelamat dunia kini menjadi sumber bencana. Ke-7 pahlawan itu sekarang dikirim ke berbagai penjuru untuk menimbulkan kekacauan di seluruh benua. Situasi sekarang lebih rumit daripada melawan Raja Iblis, karena mereka harus menghadapi para pahlawan yang dipanggil dengan masalah masing-masing. Isa teringat bahwa Sensei memiliki kekuatan setingkat dewa, dan mengungkapkan bahwa masih ada harapan untuk menang. Isa kemudian menjelaskan kemampuan Sensei, yaitu mengembalikan para pahlawan ke dunia asal mereka. Hal ini jelas membuat semua orang terkejut. Bahkan Paus, yang mendengar hal ini, langsung muncul dan meminta penjelasan lebih rinci tentang Sensei. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di kastil Raja Iblis, kita melihat sekilas 2 orang yang dipanggil menjadi penguasa di sana. Pria ini selalu merasa heran karena wanita tersebut selalu bernyanyi ketika merindukan kekasihnya. Kembali ke Sensei yang tiba di sebuah desa dekat kota Gruin. Karena hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk bermalam di desa itu. Tiba-tiba, seorang anak kecil muncul dan menunjukkan tempat penginapan yang nyaman dan murah. Bukan hanya itu, anak kecil ini juga mengatakan bahwa ia akan memberikan pelayanan khusus untuk pahlawan. Lebih lanjut, anak kecil tersebut akan memperkenalkan seorang pahlawan yang bisa menjadi rekan yang kuat bagi mereka. Namun, Tama tidak percaya begitu saja karena ia tahu bahwa di jalanan seperti itu banyak penipu. Tapi, Anete malah langsung mempercayai anak kecil itu dan memberikan sejumlah uang untuk meyakinkan Anete. Si anak kecil pun turut berduka cita atas mayat yang mereka bawa. Dan saat itu juga Sensei muncul. Anak kecil itu kaget. Dengan tatapan sangat dingin, Sensei menegaskan bahwa ia bukan orang mati, melainkan seseorang yang mendambakan kematian. Ketika dijelaskan bahwa Sensei adalah seorang pahlawan, si anak kecil tidak percaya. Menurutnya, pahlawan tidak mungkin terlihat seperti itu. Anak kecil tersebut segera mengambil uangnya dan pergi, sambil berjanji akan membawa pahlawan ke sana. Singkat cerita, malam pun tiba, dan Anete serta teman-temannya masih menunggu kedatangan anak kecil tersebut di penginapan. Namun, menurut Sensei, anak itu tidak akan datang. Artinya Anete telah tertipu. Resepsionis yang mendengar pembicaraan mereka menyebutkan bahwa anak yang mereka tunggu kemungkinan besar adalah Nir. Resepsionis memberitahu bahwa anak kecil tersebut memang seorang penipu. Dan hal ini sudah sering terjadi pada setiap orang baru yang datang ke desa ini. Ketika Sensei meminta penjelasan lebih lanjut tentang Nir, resepsionis menjelaskan bahwa Nir adalah seorang anak yatim piatu yang sering menipu orang untuk bertahan hidup. Orang dewasa di desa ini membiarkan kelakuan Nir. Tidak ada yang menegurnya meski tindakan itu tidak baik. Jujur saja, kelakuannya memang menjengkelkan. Tapi di sisi lain, ada juga rasa kasihan. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di bawah jembatan, Nir duduk sendirian sambil memandangi pedang yang dimilikinya. Lalu tiba-tiba, tidak disangka,
Ada 3 orang dewasa yang menyekap Nier dan merampas semua hartanya. Mereka melakukan ini dengan alasan bahwa uang yang didapat dengan cara haram harus dibalas dengan tindakan haram juga. Yang mengejutkan, ketiga orang dewasa tersebut ternyata adalah pahlawan yang dipanggil untuk mengacaukan kota-kota. Karena Nier dianggap sebagai anak nakal yang pantas mati. Mereka berencana untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba, beruntung, Sensei muncul tepat waktu dan mengatakan bahwa mereka tidak pantas disebut pahlawan. Sensei juga mengingatkan bahwa perilaku Nier yang suka menipu adalah akibat dari contoh buruk yang diberikan oleh orang dewasa. Perlu diketahui bahwa ketiga pahlawan ini memiliki kemampuan khusus masing-masing. Seperti si gendut yang memiliki kemampuan untuk mengeraskan tubuhnya hingga sekeras besi. Salah satu dari mereka memiliki crossbow yang bisa menembus apa saja. Sementara yang lain memiliki mata dewa yang bisa melihat status orang lain. Orang ini melihat bahwa Sensei adalah sesama pahlawan. Tapi anehnya, Sensei terlihat dalam kondisi keracunan dengan HP hanya 1 poin. Mereka merasa percaya diri bisa membunuh Sensei. Namun, mendengar bahwa ia akan dibunuh, Sensei justru bersemangat dan siap menghadapi mereka. Karena itulah yang ia inginkan. Namun, tiba-tiba, karena semangatnya untuk mati begitu kuat, HP Sensei justru melonjak drastis. Dengan tatapan dingin dan kejam dari Sensei, mereka menjadi ketakutan dan langsung melarikan diri. Tentu saja, Sensei merasa kecewa. Anak kecil itu kemudian bertanya apakah Sensei benar-benar seorang pahlawan. Sensei hanya tersenyum, lalu pergi sambil mengatakan bahwa orang dewasa adalah sosok yang sering dikhianati. Dan Nier tumbuh dewasa terlalu cepat. Keesokan paginya, saat akan berangkat, Anete kebingungan karena tidak tahu di mana Sensei berada semalam. Bahkan berpikir mungkin Sensei pergi berkencan. Tak lama kemudian, Nier datang dan mengatakan bahwa ia akan menepati janjinya untuk menjadi rekan tim mereka. Akhirnya, Nier ikut dalam perjalanan bersama Sensei dan teman-temannya. Singkat cerita, mereka tiba di kota Gin, yang ternyata adalah kampung halaman Tama. Tama sangat percaya diri bahwa mereka bisa dengan mudah masuk ke kota Gin meskipun penjagaannya ketat. Karena Tama terkenal di kampung halamannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka semua ditangkap dan dipenjarakan. Anehnya, Tama tidak ikut dipenjarakan. Menurutnya, Tama adalah kucing liar yang suka mencuri dan menjadi buronan. Meski begitu, bagi Sensei, ini adalah berkah. Karena ia yakin akan mendapatkan hukuman eksekusi, yang berarti ia bisa mati. Nier kemudian menunjukkan keahliannya dengan membuka gembok hanya menggunakan kawat, yang membuat Sensei kesal karena Nier tampaknya berusaha menggagalkan kematiannya. Akibatnya, keributan yang terjadi membuat mereka semua kembali ditangkap. Para penjaga menjadi sangat terkejut melihat wajah Sensei yang jelas-jelas menginginkan kematian. Singkat cerita, Sensei dan teman-temannya dibawa menghadap raja. Tiba-tiba, Tama muncul mengenakan gaun yang mengejutkan Anete. Ternyata, Tama adalah seorang putri bernama Mechilda. Alasan mereka ditangkap oleh raja adalah tuduhan bahwa mereka menculik Tama, dan mereka dijadwalkan untuk dieksekusi. Tama segera membantah tuduhan tersebut dan meminta ayahnya untuk membebaskan mereka karena tuduhan itu tidak benar. Raja berjanji akan membebaskan Sensei dan teman-temannya dengan syarat Tama harus berperilaku seperti seorang putri, yakni tidak boleh keluar dari istana lagi. Demi teman-temannya, Tama menerima syarat tersebut. Singkat cerita, Sensei dan teman-temannya dibebaskan dan kini mereka semua makan bersama di sebuah restoran. Bagi Nier, ini adalah kebahagiaan besar, tapi bagi Sensei, ini malah menjadi malapetaka karena ia tidak jadi dieksekusi. Anete merasa sangat khawatir karena selama ini ia telah bersikap sembarangan terhadap putri, dan wajar saja jika sang raja marah. Ketika nama Mechilda disebut, pelayan memperkenalkan dirinya sebagai Kojika dan menjelaskan bahwa dia dulu adalah pelayan pribadi putri Mechilda. Karena Kojika terlihat sedih, Sensei meminta Kojika untuk menceritakan apa yang terjadi pada Mechilda, alias Tama. Sensei menjadi tertarik dengan masalah Tama karena tampaknya Tama adalah karakter yang menarik untuk dijadikan sebuah novel. Biasanya, mencari informasi tentang orang penting dianggap tidak sopan. Tetapi Sensei tidak mempermasalahkannya karena ia sangat tertarik dengan Tama. Kojika kemudian menceritakan bahwa Tama sebenarnya memiliki seorang kakak kembar laki-laki bernama Lian. Lian adalah anak yang berani dan tampan,
dan ayah mereka telah menaruh harapan besar padanya sebagai calon penerus tahta. Namun, suatu hari, terjadi kecelakaan akibat badai dan tanah longsor yang menyebabkan kereta yang dinaiki Lian dan ibunya jatuh dan hancur. Mayat Lian dan ibunya tidak ditemukan, yang menyebabkan raja merasakan kesedihan mendalam dan membuat Tama sangat berduka. Pada saat itu, Tama memutuskan untuk memotong rambutnya dan bertekad untuk menggantikan Lian demi menebus kesedihan ayahnya. Namun, keputusan tersebut justru membuat hubungan mereka semakin renggang. Sementara itu, Tama terlihat gelisah sendirian sambil memandang bulan yang bersinar terang. Tiba-tiba, Tama melihat sosok misterius berdiri di atas bangunan, dan ternyata sosok misterius itu adalah salah satu dari ketujuh pahlawan yang dipanggil. Bernama Kaibara. Kelakuan Kaibara membuat raja marah, terutama karena Kaibara datang dengan tujuan mencari makanan yang lezat, yaitu daging wanita perawan. Kaibara dikenal sebagai seorang yang rakus dengan kemampuan gift yang memungkinkan dia untuk memakan apapun. Dalam sekejap, dia melahap seluruh pasukan raja dan memasukkannya ke dalam perutnya. Dengan senyuman yang sangat mengerikan, Kaibara menegaskan niatnya untuk memakan wanita, yang membuat raja semakin marah dan bersiap menghadapi Kaibara dengan tinju suci. Tinju suci milik raja membuat Kaibara terlihat takut, namun itu hanya berpura-pura, karena serangan tersebut ternyata tidak memberikan dampak berarti. Ternyata, Kaibara sebelumnya telah melahap monster golem, sehingga tubuhnya menjadi sekuat golem. Raja mulai serius dengan mengepalkan tangannya hingga listrik muncul. Namun, saat mereka akan beradu serangan, Tama tiba-tiba muncul dan menghentikan pertarungan antara mereka. Kaibara terlihat senang karena ia tidak sabar untuk memakan wanita. Sementara itu, Tama dengan bodohnya ingin ikut bertempur. Raja segera menyuruhnya untuk diam, karena Tama tidak akan bisa seperti Lian. Tindakan Tama yang keras kepala membuatnya ingin membuktikan kemampuannya. Raja berusaha menyelamatkan Tama, namun malah tangannya yang menjadi korban, dimakan oleh Kaibara. Melihat Kaibara yang sombong sambil mengunyah jari-jari raja, Tama semakin marah dan ingin menghajar Kaibara. Beruntung, Tama segera dibawa ke tempat sensei yang sedang berpamitan dengan Kojika. Saat ini, raja menghadapi Kaibara sendirian, dan Kaibara berniat menjadikan raja sebagai hiburan. Sementara itu, sensei melihat Brian membawa Tama yang pingsan, membuat Anete bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian, kekacauan terjadi ketika sebuah rumah meledak, menampilkan raja dalam kondisi tidak berdaya. Kaibara kemudian mengumumkan bahwa ia telah merebut kekuasaan kerajaan dan sebagai raja baru, ia meminta warga untuk menjadi santapannya, terutama daging wanita dan anak kecil. Jika ada yang protes, mereka langsung dilahap, yang membuat semua orang takut dan tidak berani melawan. Mereka juga tidak bisa melarikan diri karena pintu keluar dijaga ketat oleh pasukan iblis. Anete dan teman-temannya sangat ketakutan melihat kebrutalan Kaibara. Namun Sensei tetap tenang. Sensei justru semakin bersemangat untuk menulis kisah baru tentang putri yang dikurung dan kehilangan kerajaannya. Sensei kemudian mencoba membangunkan Tama dan mendorongnya untuk tidak menyerah pada nasib buruk ini, karena Tama adalah sosok heroin yang ia idamkan. Cerita berpindah ke Tama yang baru saja terbangun di sebuah rumah. Brian menjelaskan bahwa kota ini telah dikuasai oleh Kaibara, dan raja telah dilahap olehnya. Tama sangat marah, tetapi ia tidak diizinkan untuk pergi karena jika Tama mati, penduduk Qin akan sangat berduka dan kehilangan arah tanpa penerus kepemimpinan. Disinilah Sensei akan turun tangan, dan Anete yakin bahwa kemampuan Sensei akan memecahkan masalah ini dengan mudah. Singkat cerita, Sensei dan teman-temannya sampai di depan rumah yang telah diambil alih oleh Kaibara. Dengan penuh ketenangan, Sensei menyatakan bahwa ia siap untuk dimakan. Karena ia mengira Sensei akan melawan, tetapi malah pasrah dan meminta untuk dimakan. Para iblis juga heran karena ini adalah pertama kalinya mereka menemui manusia yang rela dimakan. Sementara itu, Anete terus merintih di dalam penjara. Namun, jangan khawatir. Sensei memiliki rencana lain selain kematian. Ia memberi tugas kepada Nir untuk membuka gembok penjara. Di sisi lain, Brian terkejut melihat Tama melarikan diri dari kamar melalui jendela. Ternyata, Tama kini mendekati Kaibara sendirian. Aji no Ojo.